tua kamu itu bukan hanya bapak kamu, orang tua kamu bukan hanya ibu kamu. Aba'uka salasa, bapakmu itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Siapa itu? Abukal ladzi waladak, bapakmu adalah orang yang melahirkan kamu, atau bapak biologis. Bapak atau ibu yang melahirkan kamu, itu bapak ibu secara biologis. Walladzi zawwajaka ibnatahu, dan bapakmu itu adalah seorang yang mengawinkanmu dengan anaknya, alias mertua. Jadi diingat-ingat, kalau kalian nanti menikah, mertuamu itu juga orang tuamu. Maka jangan kau membeda-bedakan, jangan kau membenturkan antara orang tuamu sendiri sama orang tua suamimu, karena pada hakikatnya keduanya sama-sama orang tua. Diingat-ingat ya, ingat-ingat, celing, diingat-ingat. Kemudian yang ketiga adalah walladzi 'allamak, dan orang yang mengajarkan, alias para guru. Mereka itu juga orang tua. Ruhiyahmu, orang tua yang telah membesarkan jiwa. Di sini saya akan mengingatkan kalian tentang konflik klasik antara mertua sama menantu. Ini persiapan. Kalau kamu nanti menikah, pasti ini akan terjadi. Menantu itu memang serba salah, katanya begitu. Tidak hanya sekarang, semenjak dulu pun seperti itu. Lek mangane akeh, jarane kakean mangan. Lek mangane titik, jarane gak ngergani masakan mertuanya. Ya Allah. Maka diingat-ingat, seberapapun menjengkelkan mertua, karena pada kenyataannya banyak menantu-menantu jengkel sama mertua, tapi sama anaknya enggak. Padahal suaminya itu adalah made in mertuanya. Itu podo karo wong benci kepada Prancis tapi tidak memboikot produknya. Pernah satu saat ada orang menghadap kepada Abu Darda. Abu Darda konsultasi sama seorang kiai dari kalangan sahabat. Innali imra'atan wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Wahai Kiai Abu Darda ini, aku punya istri, sementara aku diperintah oleh ibuku untuk menceraikannya. Ini karena akibat konflik mertua sama menantu. Jadi anak ini bingung, kira-kira endi sing tak turuti, istri atau ibu. Aku punya istri yang mana aku sangat mencintainya, tapi di lain sisi ibuku menyuruhku untuk menceraikannya. Maka apa yang aku harus lakukan? Maka kemudian Abu Darda berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda mengingatkan hadis Nabi, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu sorga yang paling tengah, artinya pintu utamanya sorga. Fa in syi'ta fa'adik dalikal bab awifadhu. Maka pilihanmu cuma dua, jagalah pintu itu dengan baik atau sia-siakan, maka terserah kamu. Itu katanya Abu Darda. Maka sekali lagi, jangan pernah
membeda-bedakan antara orang tuamu sendiri sama mertua, supaya apa? Tidak terjadi konflik seperti ini. Pernah juga ada orang tanya kepada Imam Ahmad, tanya hal yang sama. Inna abi ya'muruni an utalliqa imraati. Kalau tadi ibu, sekarang bapak. Aku punya istri yang sangat aku cintai, namun bapakku menyuruhku untuk menceraikannya. Ini tanya kepada Imam Ahmad. Apa yang dijawab oleh Imam Ahmad? La tutalliqha, kamu jangan menceraikan istrimu. Lelaki tadi kemudian berkata, Alaysa Umar amara ibnahu Abdullah an yutalliqa imra'atahu? Bukankah dulu Sayyidina Umar pernah menyuruh anaknya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya? Ya. Dan kemudian diadukan kepada baginda Rasul, dan Rasul menyuruh untuk mentaati orang tua. Lah, sementara engkau menyuruhku untuk tidak menceraikan istri. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad? Imam Ahmad kemudian mengatakan, hatta yakuna abuka misla Umar radhiyallahu taala, sehingga bapakmu seperti Umar bin Khattab. Artinya lek takwone bapakmu padha karo takwone Sayyidina Umar, gak apa-apa, turutono. Jadi kenapa bapakmu menyuruh engkau menceraikan istrimu? Itu ada apa? Sebabnya apa? Kalau memang sebabnya benar, karena istrinya selingkuh, karena istrinya tidak bisa menjaga kehormatan, istrinya begini-begini, hal-hal yang melanggar syariat, kemudian orang tua menyuruh anaknya menceraikan istrinya, berarti itu podo karo Sayyidina Umar. Lah kalau tidak seperti itu, karena cuma sentimen, karena mungkin sakit hati, karena perkara sepele macam-macam, ora usah kontuti. Nopo bapakmu gak podo be Sayyidina Umar, gitu maksudnya. Namun demikian, para santri sekalian, anak-anakku dan calon-calon istri dari suami-suamimu nanti, dan calon menantu-menantu dari calon mertuamu nanti, ini pelajaran penting. Kamu jangan mengadu domba antara suamimu dan mertuamu. Karena seorang istri tatkala sudah menjadi istri, seorang wanita tatkala sudah menjadi istri, maka dia wajib taat kepada suami, dan suami tetap wajib taat kepada orang tuanya, yang mana orang tuanya setelah dia menikah menjadi dua, yaitu orang tuanya sendiri dan mertuanya. Maka jangan kau adu domba, apalagi kau suruh memilih antara aku dengan dia, antara istri sama mertua. Maka aku sampaikan nasihat ini, wahai para wanita, ingatlah seburuk apapun mertua, maka ingatlah dia itu adalah wanita yang pernah mengandung suamimu dalam kepayahan 9 bulan di dalam kandungannya. Dia adalah wanita yang mana air susunya menjadi makanan pertama bagi suamimu yang kau cintai. Dia adalah wanita yang mendidik dan membesarkan suamimu serta mengajarkan akhlak sehingga engkau nyaman berada di sisinya. Bukankah engkau tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk pendidikan suamimu? Betul. Sehingga suamimu mendapatkan ijazah, dan ijazah itu sekarang dibuat modal untuk kerja menghasilkan uang, dan uang itu diberikan kepadamu.
engkau tidak pernah mendidik sedikit pun suamimu sehingga dia menjadi pria yang bertanggung jawab, dan kau merasakan bahagia berada di sisinya. Setelah pengorbanannya yang bertubi-tubi, mulai dari kecil hingga membesarkan suamimu, ternyata anak laki-lakinya sekarang menikah denganmu. Dia membagi cintanya, cinta kepada ibunya dan cinta kepadamu. Cemburu, pastilah setiap wanita akan cemburu kalau cintanya dibagi dua. Seperti itulah mertua, dia cemburu kepadamu karena anak laki-laki yang sementara di 100% cintanya tercurah kepadanya sekarang terbagi 50-50 kepadamu. Maka kalau ada mertua misalnya kok cari gara-gara menurutmu, maka sadarlah ia sedang cemburu kepadamu. Kau adalah wanita asing bagi suamimu, namun ini ia sayang daripada ibunya. Harta anak laki-laki dulu tercurah kepada ibunya, dan sekarang hartanya tercurah kepadamu. Padahal ia sudah mengandungnya, ia sudah melahirkannya, menyusuinya, membesarkannya, mendidiknya, hingga sekarang ia berpenghasilan seperti itu. Wahai anakku, calon-calon istri dan calon-calon menantu, ketahuilah bahwa engkau bukanlah malaikat yang tidak pantas disalah-salahkan. Dan ketahui pula bahwa mertuamu itu bukan setan yang terus disalah-salahkan. Setiap orang pastilah mengalami silih berganti. Ada kalanya sayang, ada kalanya marah, ada kalanya cemburu. Namun ingatlah betapa besar jasa mertuamu atas suami, atas lelaki yang sekarang menjadi suami. Jasa yang sampai akhir hayat pun kau tidak mampu membayarnya. Maka dukunglah suamimu untuk berbakti kepadanya. Dukunglah suamimu untuk berbakti kepada ibunya. Jangan kau suruh memilih antara engkau dan dia, antara istri dengan mertua, karena engkau akan tahu satu saat bagaimana diperlakukan anak lelaki kamu. Engkau akan dijauhi oleh lelaki kamu, anak lelaki kamu, karena menantumu satu saat akan melakukan hal yang sama. Maka betapapun kondisinya mertua, ketahuilah bahwa itu juga adalah ibu, itu adalah bapak. Maka sekali lagi, jangan pernah konflik sama mertua. Bersyukurlah kepada Allah punya suami nantinya yang dia adalah anak laki-laki dari mertua kamu, sehingga engkau akan terus membina hubungan baik dengan suamimu maupun dengan mertua kamu, sehingga engkau menjadi menantu idaman. Amin Allahumma. Jangan pernah durhaka kepada orang tua kamu. Pemberian sebesar dan sekecil apapun dari orang tua, hargai. Kamu harus berterima kasih kepada mereka, sebagaimana engkau nantinya harus taat dan patuh kepada mertua kamu, karena itu hakikatnya adalah
adalah orang tua kamu. Audio Jungle.